Tetapi ada makna yang lain lagi, bahwasannya memang orang-orang hebat itu tidak lepas dari apa yang namanya mengasingkan diri. Kalau bahasa Jawanya niku nggih tirakat. Selama beberapa waktu tirakat nyuwun nang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Siti Maryam nih mengasingkan diri dan keluarganya, bahkan di selanjutnya nanti memasang tabir dari para keluarganya. Nggih, itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Rasulullah itu sebelum menerima wahyu juga ke gua Hiro. Itu nggih sangat terkenal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, monggo kita bersama-sama malam hari ini mengkaji Quran surat Maryam ayat 16, rencananya sampai 36. Maryam jusnya 16. Surat 19 ayat 16. Ini berkisah tentang Siti Maryam. Saya pernah nyampaikan ya, Siti ini kan bahasa Jawa dari bahasa Arab Sayyidatina. Sebutan penghormatan bagi Siti Maryam radhiyallahu anha. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabatat min ahliha makana syarqiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Para penafsir menyebut di Baitul Maqdis, berarti di Masjidil Aqsa. Mengapa kok Siti Maryam ini pergi dari keluarganya, mengasingkan diri dari keluarganya? Ahli tafsir di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ada yang menyebut karena beliau sudah menginjak waktu balik atau haid. Sementara beliau itu tinggal dengan kakaknya. Saat itu kakaknya perempuan, jadi punya suami, jadi kakak ipar gitu nih. Mungkin merasa kurang pas gitu, terus kemudian pindah. Tetapi ada makna yang lain lagi, bahwasannya memang orang-orang hebat itu tidak lepas dari apa yang namanya mengasingkan diri. Kalau bahasa Jawanya niku nggih tirakat. Selama beberapa waktu tirakat nyuwun nang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Siti Maryam nih mengasingkan diri dan keluarganya, bahkan di selanjutnya nanti memasang tabir dari para keluarganya. Nggih, itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Rasulullah itu sebelum menerima wahyu juga ke gua Hiro. Itu nggih sangat terkenal nggih. Artinya itu bisa ditiru kalau mau. Kalau mau mendapatkan pelajaran-pelajaran, Pak, nanti kalau sudah mengasingkan diri seperti itu, pelajarannya
memang langsung seperti Nabi Muhammad dapat wahyu. Boten, wahyu sudah tidak ada. Kalau ilham ada. Nah, seseorang mendapatkan ilham, ilham itu bisa juga disebut warid, bisa juga disebut inspirasi, bisa juga disebut pelajaran. Wah, Ilham, nek wangsit kalau mboten paham ya. Bahasa Jawa paling gini. Nggih. Jadi ilham, pelajaran, inspirasi, pencerahan atau waridat itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan pelajaran bisa meningkat kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya cuma seperti itu. Sama Nabi Muhammad ya, dan kemudian lebih meningkat menjadi nabi, bahkan Siti Maryam juga seperti itu kemudian mendapatkan anak menjadi ibu tapi tetap perawan. Satu-satunya tuh di dunia ini. Fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyarun sawiya. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Jadi betul-betul mengasingkan diri. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, memasang tabir ini kadang ditiru oleh mbah-mbah kita dulu niku kalau sholat memang betul-betul sholat sunnah terutama nggih. Niku betul-betul ditutup pintu nih kamare atau musolahnya. Memang betul-betul biar mengasingkan diri dari hiruk pikuk yang ada di sampingnya. Karena bagaimanapun pikiran kita, hati kita, saluran masuknya ini kan indera. Nah, karenanya itu bisa dibatasi dengan memasang tabir. Wah, bahkan ada orang-orang yang kalau buat musola untuk dirinya sholat sunnah niku sak ukurane sajadah biar tidak banyak yang masuk inputnya niku. Oke, kalau hari ini syaratnya ditambah nopo dilarang bawa HP. Nah, kalau nyepio kayak apapun kalau bawa HP udah sampai Amerika sampai India nih. Nah, gitu. Nah, lalu kami mengutus roh kami, yaitu malaikat Jibril kepadanya. Sami toh Pak, Rasulullah nggih malaikat Jibril toh. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu nabi perempuan. Karena menerima wahyu nih dari malaikat Jibril. Nggih, pendapat kan macam-macam nggih, tapi itu tidak populer. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia Maryam berkata kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa. Nggih, memang wedi pas nyepi mengasingkan diri, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sempurna. Wah, jenengan bisa bayangkan sendirian perempuan kemudian didatangi laki-laki, walaupun di sini dengan bentuk manusia yang sempurna. Kita sempurna nih laki-laki berdua, ganteng. Tetapi karena memang Siti Maryam itu orang yang bertakwa, orang yang lurus, maka beliau mengatakan kepada malaikat Jibril itu yang belum tahu kalau itu malaikat Jibril, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa. Malaikat Jibril menjawab, qala innama ana rasulu rabbik.
liahabalaki ulaman zakiya. Dia, malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku. Allah berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Jadi Bapak-bapak, ayat ini kalau disambungkan dengan ayat yang pertama Quran surat Maryam ini dari atas, nanti kita akan dapatkan ternyata ini ada sambungannya tentang mukjizat. Mukjizat apa yang di atas itu? Nabi Zakaria niku sampun sepuh, istrinya juga sampun sepuh, tapi pingin punya anak. Kalau dalam dunia kedokteran, perempuan yang sudah monopause, kenapa? Monopause, ngoten nggih bahasanya. Mono, monopause, monopause. Nggih. Itu kan sudah nggak bisa hamil. Nah, tetapi Allah menjadikan istri dari Nabi Zakaria itu kemudian hamil kan. Nah, ini ku ada hubungannya. Yang satu sudah bukan masa bisa hamil tapi bisa kemudian punya anak. Nah, ini ditampa seorang laki-laki itu bisa punya anak. Ini adalah tentang mukjizat. Di sini disebutkan, nah, agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia. Nah, tanda kebesaran tentang kisah ini kan akhirnya terbukti bahwasanya saat sudah lahir Nabi Isa alaihissalam itu kemudian masih kecil sudah bisa berbicara itu. Itu bukti bahwasanya Siti Maryam tidak berzina dan itu betul-betul karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu fantabatat bihi makanan qasiyya. Maka dia Maryam mengandungnya lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Jadi Siti Maryam niku mengasingkan diri 2 kali. Yang pertama sebelum hamil dan kemudian sesudah hamil niki mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Nah, ke tempat yang jauh itu dalam perjalanan fa'aja'ahal makhadu ilal jida'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam masya. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Saking sakitnya Bapak. Saking sakitnya mati wae. Sampai bilang begitu. Seandainya aku mati dan nggak ada yang memperhatikan dan terlupakan, namanya nggak bisa disebut. Panjenengan sudah pernah merasakan sampai mati mungkin lebih baik karena sakitnya. Saya niku ngalami, pernah saya ceritakan. Saya itu ngalami untuk ubur-ubur.
ubur-ubur panas nih Pak. Sampai merasa niku racunnya niku ngumpul nggak mriki. Saya itu pingin sampai waktu itu bayangke ini diketok gitu kan terus racunnya ditoke gitu. Itu sakit sekali di Laut Selatan. Di Parangtritis. Nek ngomong Laut Selatan kok kaya piye gitu. Parangtritis nggih tempat dolan itu. Saya kan pakai motor waktu itu. Wah, sekarang motornya lagi terkenal nih gara-gara Indomaret atau Alfamart ya. Motor saya dulu CB tahun 2009 2000 itu. Wah, itu sampai masuk laut itu dipakai lagi juga masih bisa CB. Itu loh, pas waktu sakit-sakitnya gitu nggih, nggih, apa nggih, ada orang niku lewat itu ngomong begini, "Kemarin itu ada yang kayak kamu nih dan mati." Katanya, waduh, aku iki wong iki aku. Tapi kemudian ada juga seorang ibu-ibu, saya ingat itu. Ibu-ibu seperti penjual ngambil air termosnya itu disiramkan ke tangan saya yang kena ubur-ubur. Mungkin biar rontok semua sisa-sisanya itu. Habis itu dikasih air kelapa muda. Tapi habis itu saya orangnya itu tak saya bayar nggak mau. Tampaknya orangnya pingin ikhlas tenan kayak. Habis itu saya cari ya nggak ada. Mungkin dia sudah pergi gitu aja. Mungkin ya. Lalu berangsur-angsur saya sembuh dan kemudian pulang saya sudah bisa nyetir sendiri. Itu teman-teman saya yang pelesir ke sana bareng-bareng ada 3 motor. Itu nggak ada yang perhatian sama saya. Karena cuek karena mungkin dianggap lo nyatane ya iso gerak-gerak ngono bae gitu. Tapi orang yang tahu itu orang terutama orang yang sering di sana itu tahu. Sempat dibilang begini, nyarilah kenapa undur-undur apa-apa gitu yang bisa dioleskan ke sini. Karena katanya kalau kena racun itu ya sebetulnya obatnya ya tidak jauh-jauh dari itu gitu. Tapi yang itu yang akhirnya saya itu disiram air panas itu. Disiram, dimasukkan ke ember yang diisi air panas. Air panas, Mbak, bukan air hangat loh. Ya, nggih, mirip seperti ini sampai pingin mati. Mungkin nggih tidak sedahsyat ini. Tapi seandainya aku mati. Niki lho, Pak. Kalau jenengan hubungkan antara Siti Maryam niku sudah tahu dia hamil dan itu dianugerahi oleh Allah tanpa disentuh oleh laki-laki, sudah jelas itu malaikat kan gitu. Tanpa proses sebagaimana manusia biasa, ngoten mawon nggih sempat kayak gini. Niku artinya pada satu waktu seseorang itu saat sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah menjadi hamba Allah yang baik. Niku nggih tetep di istilahnya diuji dan ujiannya sampai begini. Seandainya aku mati niku kan pun tidak enak-enakan kan ngoten nggih. Malah sing cenderung enak-enakan niku nggih biasanya sing kafir-kafir niku. Ben dintekke enake nang donya ngesake kok nang akhirat enggak kebahagiaan. Sampai memang Rasulullah niku nggih pernah dipun dipun wahyukan oleh Allah jangan tertarik dengan harta benda orang-orang yang ingkar kepada Allah. Niku enten niku. Berikutnya 24 nggih. Baru 24. Fanada fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi langsung dijawab bahwasanya masalah minum dan makan sudah disediakan oleh Allah. Termasuk di sini Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Itu ada air minum istilahnya begitu.
wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiya. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Ini sering saya kisahkan, saya sampaikan. Orang itu harus ikhtiar sampai notok. Padahal sudah dapat mukjizat gitu kok masih diminta oleh Allah untuk goyanglah pangkal pohon kurma. Orang hamil mau melahirkan, hamil tua, pohon kurma niku koyok pohon klopo, kok dikongkon goyang pangkal pohon kurma. Mungkin buatan. Berusahalah, berikhtiarlah. Pokoknya sak kuat-kuate walaupun itu kayaknya seperti mustahil. Nah kan sebetulnya wong Allah Maha Kuasa, mbok langsung aja di atas piring bluk gitu kan gitu. Tapi enggak gitu ya, karena memang ini untuk pelajaran. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli wasyrabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau jika engkau melihat seseorang, katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Bapak, kalau ada keistimewaan itu paling enggak hari itu jangan diceritakan orang lain. Sampai diminta puasa bicara loh. Itu diantaranya. Fa'atad bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Nah, sudah lahiran, kemudian lahiran sendiri nggih mboten enten yang nolong lho niki. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah benar-benar membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, yang maksudnya Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Iki orang-orang pada begitu. Niku nek kalau menurut saya nggih wajar. Karena belum ditahu mukjizatnya tadi tahu. Memang nggak mungkin cuma satu-satunya saat dunia ya. Nah, kemudian dibuktikan dengan ini. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiya. Dia Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa yang masih kecil itu berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Ini menarik nih. Wa ja'alani mubaraka. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Sebetulnya istilah-istilah yang digunakan oleh
Nasrani nggih mirip-mirip nggih, diberkahi dan seterusnya. Hampir sama sebetulnya. Cuma memang yang salah itu kan terus kemudian dituhankan. Karena banyak luar biasa, ditambah luar biasa, ditambah luar biasa, nggak kuat akhirnya dianggap Tuhan. Yang bahaya niku ngoten niku menungso niku. Kok masalah kayak biasa mukjizat seperti itu. Orang mawon sing kelihatan nggih ngekei duit 1 juta, sesuk 1 juta, sesuk 1 juta, akhirnya sing dikei akhirnya mau manut banget. Nggih kathah to ngoten-ngoten niku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Jadi kalau dimulai dari yang tadi, aku hamba Allah, Allah memberikanku kitab, menjadikan aku seorang nabi, menjadikan aku seorang yang diberkahi, dan memerintahkan kepadaku untuk sholat, menunaikan zakat sepanjang hayat, dan berbakti kepada ibuku, tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Dan ini enten malih yang luar biasa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Luar biasa. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. 34 35. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia, maha suci Allah. Apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Mirip di Injil lah Pak. Injil yang sekarang ada. Karena memang Injil yang sekarang nggak tetap enten sing asli, enten sing kecampuran. Ya, yang asli ya seperti ini. Sembahlah Dia. Dia itu Allah, bukan sembahlah aku. Bukan ngoten Nabi Isa itu. Oke. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, dari beberapa tafsir niki bisa dipahami bahwasannya keluarga kok hubungannya sama keluarga ngeten Bapak-bapak. Niki masih ada hubungannya dengan surat yang ketiga di dalam Al-Qur'an. Surat apa yang ketiga? Ali Imran. Ali Imran itu kan keluarga Imran. Itu enten hubungannya. Karena niku masih satu keluarga. Saya pernah Jakarta juga. Nggih. Jadi keluarga Imran itu meliputi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Harun. Nabi Harun, kemudian Nabi Isa ini kan begitu. Maryam itu sendiri ditarik ke atas ketemu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Oke. Jadi hubungannya niku luar biasa nih. Tapi nggih tetap ternyata di antara keluarga yang sebegini banyak kan. Jadi ada yang namanya Bani Israel yang lahir dari jalur Yahuda itu pun kemudian juga mempunyai nggih, tidak semua niku napa nggih apik 100 total 100%. Tidak semua telur dalam satu keranjang itu bagus semua. Nggih tetep enten sing
Kopior napa blor. Saya kata sebenarnya. Lah nggih. Ini kan saya kaya niku wau. Umat Nabi Musa alaihissalam niku kan Bani Israel to niku. Wah, itu pun nggih, nggih enten sing ngeyel-ngeyel, enten sing sampai menyembah sapi dan seterusnya kan ngoten. Bahkan hari-hari ini juga jadi masalah di seluruh dunia terkait dengan sekarang ini Palestina niku kan nggih. Dituturi niku ngeyel panjenengan. Disenengane ngeyel terus membalikkan kowe ndelek napa nggih, mencari fakta sendiri yang mendukung dia. Fakta lainnya itu terserah pokoknya aku ini pokoknya iki ngoten niku Israel niku. Tapi nggih ngoten nggih pendukungnya kathah. Saya juga heran. Wong negara-negara besar niku nggih beberapa mendukung. Tapi nggih sudah ya Inggris kabarnya nggih pun kemut-kemut nek dukung terus niku. Duitnya semakin habis. Niki ada satu riwayat nih. Riwayat ini masih diperselisihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah bibi kalian dengan kurma, karena sesungguhnya kurma diciptakan dari tanah yang diciptakan dari Adam Nabi Adam alaihissalam. Tiada suatu pohon pun yang dikawinkan selain dari pohon kurma. Betul toh? Wong salak nggih dikawinke kan nggih. Nggih. Maka ini diperselisihkan hadis ini. Rasulullah bersabda pula, berilah makan kurma muda kepada wanita kalian yang habis melahirkan. Jika tidak ada, maka kurma yang tua. Tidak ada suatu pohon pun yang paling dimuliakan oleh Allah selain dari pohon kurma yang menjadi tempat berteduh Siti Maryam binti Imran. Nggih, Bapak, niki hadisnya diperselisihkan. Di diri Siti Maryam itu diceritakan nih yang dari riwayat Ibnu Mas'ud di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir niku pun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Siti Maryam itu merasa yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang percaya kepadanya bahwa dirinya mengandung tanpa suami. Oleh karenanya pada awal-awalnya itu termasuk Siti Maryam itu diperintahkan untuk berpuasa dulu sebelum siap untuk anaknya yang menjawab, Nabi Isa menjawab. Niku enten proses seperti itu menurut Abdullah bin Mas'ud. Niku Bapak, niki kadang-kadang saya sampaikan niku terkait dengan keadaan pripun maksudnya. Saat ini kan keadaan mau Donatalan itu loh. Oke, makanya saya sampaikan ini agar kita juga punya bekal bahasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan dan menjawab berbagai macam permasalahan. Yang penting lagi tidak boleh kaum muslim mukmin itu meragukan satu ayat pun dari Al-Quran. 100% ayat Al-Quran harus kita imani itu benar. Ya, mungkin kalau kita masih ragu, ragukanlah terjemahannya. Maksud nggih, karena terjemahan kadang-kadang kurang pas. Bukan ada kesengajaan untuk tidak pas, tetapi karena memang kata-kata itu kadang tidak sama persis. Sebagaimana upo itu kalau dalam bahasa Inggris mboten enten. Nah, kita mau diterjemahkan apa? Rice. Rice, terus nasi apa? Lah nggih makane mboten enten upo. Kita kan ono nasi, sego, ono upo. Apa? Pinten nomor? Sego. Betul. Artinya kalau kita
ragu bisa jadi, tapi karena itu terjemahannya. Tapi penerjemahan itu sudah bersungguh-sungguh dan berbekal ilmu yang banyak yang mungkin kita bahkan tidak punya 10%-nya pun. Karena penerjemah itu syaratnya pasti ya bisa bahasa Arab pertama. Yang kedua hafal Quran mesti. Hafal Quran bisa bahasa Arab. Bahasa Arab niku tidak hanya bagaimana caranya berbicara, tapi bahasa Arab itu bagaimana liak-liuknya sebuah kata seperti fa'ala menjadi fa'il, menjadi fa'lan, menjadi maf'ul dan seterusnya. Seperti kita tahu ada kata Muhammad, Mahmud, Hamid, kan ngoten-ngoten itu. Nah, itu liku-liku pasti dipahami oleh orang yang sudah menerjemahkan ini. Tapi nggih memang sulit. Nggih, sulit itu artinya tidak ada yang betul-betul pas kadang-kadang itu. Oleh karenanya bisa jadi terjemahan itu kurang pas. Oleh karenanya memang ngaji tafsir niku sangat penting agar punya perbandingan-perbandingan. Perbandingan pripun banyak referen kan di antaranya, sehingga kita tidak hanya satu yang kita pakai untuk menyusun kesimpulan bagi pemahaman kita masing-masing. Sama seperti tadi, saya bayangkan oh ternyata Siti Maryam niku tirakat juga kan, niku bahasa kulo mboten gini mriki. Kalau bahasanya mriki terjemahannya mengasingkan diri, bahkan buat takbir. Saya menyampaikan bahkan musolae di sing cilik kan ngoten niku. Nggih. Monggo berbagai macam seperti itu pertimbangan-pertimbangannya. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.